Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Amirul Mukminin? Semoga semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kisah Sainawawi pernah sholat di mulut ular. Kejadian ini adalah salah satu karomahnya. Dikisahkan, suatu hari Sainawawi Al-Batani sedang melakukan istirahat di suatu tempat. Suasana sepi, tak ada seorang pun. Tak lama kemudian terdengar azan asar menggema. Namun kemudian tidak ada seorang pun yang datang untuk berjamaah. Akhirnya beliau iqamat sendiri dan melakukan sholat. Setelah itu, Sainawawi kembali melanjutkan perjalanan. Beliau berjalan dengan mata lurus ke depan. Setelah beberapa lama, Sainawawi menengok ke belakang. Betapa kagetnya, ternyata ada seekor ular raksasa yang mulutnya sedang menganga. Akhirnya beliau sadar bahwa tadi dia melakukan sholat di dalam mulut ular yang sangat besar itu. Kisah Sainawawi sholat di mulut ular diceritakan oleh Kiai Haji Nawawi. Menurut ulama asal Subang ini, masih banyak karomah Sainawawi yang bisa menjadi teladan bagi kita saat ini. Tentu di samping itu juga keilmuannya yang luar biasa dan mumpuni. Sainawawi Al-Batani lahir di Tanara, Banten tahun 1813. Beliau adalah ulama karismatik dan mahaguru ulama Jawa pada abad ke-19. Di samping muridnya yang banyak, karya-karyanya pun juga banyak. Sainawawi bernama Abdullah Al-Mu'ti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Batani Al-Jawi. Sejak kecil mempelajari ilmu agama dengan tekun, kemudian melanjutkan nyantri kepada Kiai Yusuf, seorang ulama besar di Purwakarta. Menginjak usia 15 tahun, bersama dua orang saudaranya pergi ke Tanah Suci untuk berhaji. Namun kemudian Sainawawi muda tidak pulang tetapi menuntut ilmu. Sainawawi kemudian berguru kepada Imam Masjid Al-Haram, Syekh Ahmad Khatib Sambas, Abdul Ghani Bima, Yusuf Sumbulawani, Syekh Nahrawi, dan Syekh Ahmad Diryani. Selain itu tercatat nama Ahmad Zaini Dahlan, Muhammad Hatib Hambali, dan Syekh Abdul Hamid Daghestani sebagai gurunya. Tekun dan cerdas menjadikan Sainawawi murid yang terpandang di Masjid Al-Haram. Tak salah kalau Ahmad Khatib Sambang uzur menunjuk Sainawawi sebagai penggantinya menjadi Imam Masjid Al-Haram dengan panggilan Sainawawi Al-Jawi. Sainawawi juga dikenal seorang pendidik yang ulung. Banyak muridnya yang menjadi ulama mumpuni seperti Kiai Haji Khalil Bangkalan, Kiai Haji Asnawi Kudus, Kiai Haji Tubagus Bahri, Kiai Haji Arsyad Tawil dari Banten, dan Kiai Haji Hashim Asyari dari Jombang. Muridnya tidak hanya ada di Indonesia, melainkan di berbagai belahan dunia. Kecemerlangan Sainawawi bertambah ketika beliau dikenal sebagai penulis yang produktif. Dalam buku Dictionary of Arab Printed Book disebutkan ada 34 karya, sedangkan beberapa orang menyebutnya karyanya lebih dari 100 judul buku. Di antara karyanya yang terkenal adalah Tafsir Maralabid, At-Simar Al-Yaniyah fil Ar-Rihaya Ad-Badiyah, Nurat Sulam, Al-Futuha Al-Madaniyah, dan Al-Adu Samin. Sainawawi Al-Batani wafat dalam usia 84 tahun di Saib A'li pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1879 Masehi. Masya Allah, itulah salah satu karomah yang dimiliki oleh Sainawawi Al-Batani, pernah melakukan sholat di mulut ular. Semoga dari kisah ini kita bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Amirul Mukminin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi lahir di Tanara, sebuah desa di Kecamatan Tirtayasa, Serang, Provinsi Banten, Indonesia. Beliau dilahirkan pada tahun 1813 Masehi. Beliau masih keturunan Rasulullah Muhammad SAW dari jalur Husain bin Ali. Sejak berusia 5 tahun, beliau mulai belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya bersama saudara-saudaranya yang lain. Ia belajar pada ulama setempat di Jawa, lalu pada usia 15 tahun, beliau sudah menunaikan ibadah haji. Kemudian beliau belajar di Mekah dan bermukim di Sibli Ali, dekat Masjidil Haram. Di sana beliau banyak belajar kepada para ulama-ulama di Masjidil Haram. Syekh Nawawi Al-Bantani dikenal sebagai seorang ulama Indonesia yang diakui di dunia internasional. Beliau adalah ulama Indonesia yang dipercaya menjadi imam di Masjidil Haram. Hari-hari Imam Nawawi dihabiskan untuk mengajar, memberi fatwa, memimpin sholat di Masjidil Haram, dan menulis kitab-kitab. Murid-murid Imam Nawawi yang kemudian menjadi ulama besar adalah Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Ahmad Dahlan, Syekhona Khalil Bangkalan, dan lain-lain. Beliau adalah seorang ulama yang menulis kitab sebanyak 114 kitab. Sebuah karya yang sangat jarang dicapai ulama pada saat itu. Kitab-kitab Syekh Imam Nawawi sampai sekarang masih banyak diajarkan di pesantren-pesantren di Indonesia. Syekh Imam Nawawi Al-Bantani wafat di Mekah pada 25 Syawal 1314 Hijriah atau 1897 Masehi dan dimakamkan di pemakaman Ma'lah, Mekah Al-Mukarramah. Semoga memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.